Sekolah Penggerak ini bertujuan untuk mentransformasi wajah pendidikan di Indonesia. Senang sekali, ternyata dihargai produknya dia dan dijual. Kenapa saya bawa sekarang? Saya ingin, siapa tahu dia nonton, anak itu tahu bahwa saya tidak hanya beli, tapi saya pakai. Film itu bisa jadi bagian pendidikan nggak sih? Tontonlah film sesuai umurmu. Action! Nihil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rita Sriastuti dalam podcast kita Action Nihil. Nah, saya kali ini bersama dengan seorang yang istimewa, jauh-jauh dari Bali, ya, dan beliau adalah Niluh Putu Eli Prapti Erawati MPD. Halo Ibu Putu, saya manggilnya Ibu Putu ya, atau Mbak Putu. Boleh aja, Ibu. Baik, kenapa saya manggil Mbak? Karena Mbak Putu ini pernah menjadi senior saya, anggota lembaga sensor film pada periode terdahulu, ya tahun 2015-2020. Iya, ya, dan tapi latar belakangnya secara khusus punya kekhasan ya. Beliau adalah seorang pendidik. Sama sekali tidak menyangka bahwa beliau adalah pemerhati yang sangat besar pada pendidikan secara luas ya, dari anak-anak sampai dengan orang tua. Nanti kita bisa berbincang banyak dengan beliau ya. Dan Mbak Putu, pasti yang pertama saya ingin tanyakan adalah setelah kita tak jumpa di lembaga sensor film, kemudian langsung kembali pada dunia pendidikan, apa yang Mbak Putu lakukan? Oke, setelah selesai bertugas melayani negara di lembaga sensor film, tentu saya merindukan Ibu dan teman-teman di sini. Oh, iya. Memang orang-orangnya patut dirindukan ya. Kemudian saya tergerak saat melihat informasi yang disampaikan oleh Kemendikbudristek bahwa akan ada program yang akan mentransformasi pendidikan, di mana filosofi Ki Hajar Dewantara yang akan melandasi. Menurut saya itu keren, saya itu pengagum Ki Hajar Dewantara. Jadi saat itu dimunculkan di media, saya coba cari tahu, kemudian saya mencari info untuk mencoba mendaftar di kementerian. Jadi waktu itu kita tesnya daring. Pada saat itu masih pandemi, Ibu, jadi tesnya daring, semua tahapan-tahapan itu saya ikuti. Semangat saya karena apa nih, kok bisa ada sebuah program yang dilandasi filosofi dari Ki Hajar Dewantara, sekeren apa itu gitu. Itu yang buat saya balik lagi ke pendidikan, Ibu. Oke. Niluh Putu Eli Prapti Erawati ini kelahiran Denpasar 19 Juli 1979. Sudah lebih dari 20 tahun di dunia pendidikan. Ya. Mulai karir sebagai guru bahasa Inggris, memiliki pengalaman menjadi kepala sekolah swasta 6 tahun, dosen kapal pesiar 2 tahun. Nah, ini luar biasa. Ya, dosen kapal pesiar 2 tahun. Bisa bercerita tentang ini, pasti menarik. Iya, waktu itu saya diberi kesempatan untuk menjadi salah satu staf pengajar di institusi itu, di mana kami membantu anak-anak yang ingin bekerja di kapal pesiar, Ibu. Ternyata banyak informasi yang tidak diperoleh oleh orang tua dan anak-anak bagaimana bisa bekerja di kapal pesiar untuk memperbaiki taraf hidupnya, kemudian kemampuannya, kompetensinya. Jadi di situ saya hanya bertugas untuk jadi staf pengajar untuk bahasa Inggrisnya, Ibu. Oh, oke.
Ya, dan juga kemudian setelah kembali tadi seperti sudah disampaikan ya, justru semakin menekuni dunia ini. Nah, ini kita bertemu masih berkaitan dengan Hari Pendidikan Nasional ya di Iya. bulan Mei ini. Pastinya juga banyak program yang berkaitan dengan itu. Apa programnya, Mbak Putut? Oke, saya berterima kasih sekali sebelumnya. Hari ini saya bisa bersama Ibu Rita untuk bicara tentang pendidikan, apalagi kaitannya dengan Hari Pendidikan. Itu kan diambil dari tanggal lahir Ki Hajar Dewantara ya. Bersyukur banget ya bisa diskusi tentang beliau, walaupun sebenarnya kalau ngomongin Ki Hajar Dewantara itu Nggak skupnya habis-habisnya. lebih, ya, Nggak habis-habisnya. lebih besar lagi. Baik, saya ini dibantu atau diperbantukan di program Sekolah Penggerak, Ibu. Sekolah Penggerak ini bertujuan untuk mentransformasi wajah pendidikan di Indonesia. Merupakan salah satu program keunggulan dari Kemendikbudristek. Jadi Mas Menteri memiliki beberapa program unggulan, salah satunya Sekolah Penggerak. Tujuannya itu untuk meningkatkan hasil belajar siswa, literasi, numerasi, dan karakter. Ibu tahu sendiri kan, literasi kita di Indonesia nomor 62 dari 70 di dunia ya. Sehingga Pak Menteri memiliki program ini untuk meningkatkan itu. Itu satu, dan sebagai pendamping Sekolah Penggerak kami sudah punya program-program yang memang sudah diarahkan oleh Kemendikbudristek. Dan itu kami rutin lakukan seperti lokakarya kepemimpinan untuk guru-guru di Bali khususnya, kemudian lokakarya forum pemangku kepentingan, Ibu. Nah, ini adalah forum yang menurut saya langka, Ibu, di mana orang pusat, pemerintah di daerah, sampai siswa duduk bersama untuk berdiskusi sekolah impiannya seperti apa dan kemudian bagaimana mencapainya. Kita mendengarkan apa keluh kesahnya siswa, seperti kayak kemarin tuh unik nih, siswanya bilang gurunya kurang senyum gitu. Nah, semua dari jajaran pemerintah mendengarkan, oh ternyata anak-anak hanya masalah senyum loh mereka merasa ingin pergi ke sekolah gitu. Nah, hal-hal seperti itu didengar, Ibu, di Sekolah Penggerak. Omongan siswa itu yang paling utama. Mbak Putu curang juga ya, saya manggil Mbak, tapi Mbak Putu manggil saya Bu. Kebiasaan guru, manggil semua Karena Bu. Bu Rita ini senior saya juga ya, jadi menurut saya beliau adalah panutan juga. Wow. Menyebut Bu untuk apresiasi saya kepada Ibu sebenarnya. Oke, Mbak Putu ini kalau bicara mengenai pendidikan dan pengajaran, ada satu program tadi sudah disebut programnya Mas Menteri. Nah, ada pembelajar atau program yang sangat menarik belakangan ini, yaitu Merdeka Belajar. Dan sejauh mana kemudian apa yang harus dilakukan oleh para pendidik termasuk oleh Mbak Putu? Oke, Merdeka Belajar. Sebenarnya ini merupakan konsep yang sangat dalam sekali. Kalau kita ambil dangkalnya, banyak nih guru-guru yang iseng waktu saya diskusi sama mereka. Bu, Merdeka Belajar itu adalah merdeka, jadi nggak belajar, Bu, gitu ya. Jadi apa aja boleh gitu, Bu ya. Jadi mereka memaknai dengan cara-cara mereka. Sebenarnya Merdeka Belajar ini dalam sekali menurut saya, Ibu. Merdeka Belajar ini diambil dari filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana kami pendidik diminta untuk menghamba kepada siswanya. Bayangin, Bu, pendidik harus menghamba loh. Arti hamba itu apa gitu ya. Jadi kan dalam sekali. Anak itu adalah segalanya, pusat dari pendidikan itu. Anak-anak di kurikulum Merdeka atau Merdeka Belajar ini diizinkan untuk mengeksplor semua minat, bakat, dan kemampuan kognitifnya, Ibu. Dan guru-guru dibebaskan, difleksibelkan untuk membuat rancangan pembelajaran yang menarik, berkualitas untuk siswanya.
Nah, di Merdeka Belajar ini karena konsepnya sangat fleksibel, anak-anak boleh belajar sesuai kodratnya. Seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidik itu harus mengantarkan siswanya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu kita dilahirkan dengan kemampuan-kemampuan tertentu, Ibu. Tidak semua mata pelajaran yang ditawarkan oleh guru kita mampu, betul nggak, Bu? Iya, betul. Kalau ada 12 mata pelajaran, apakah Ibu mampu semua? Oke. Jadi ada beberapa pelajaran yang memang kita lahir bisanya itu, gitu loh. Sehingga Ki Hajar Dewantara menyampaikan kalau anak itu, dianalogikan ini ya, kalau anak itu lahir sebagai bibit padi, tuntunlah dia dengan baik menjadi padi yang sehat. Kalau dia terlahir jadi bibit jagung, tuntunlah menjadi jagung yang sehat. Itu kan filosofisnya ya, praktiknya bagaimana? Nah, sehingga di awal akan ada asesmen diagnostik atau asesmen awal untuk mengidentifikasi siswa ini minat bakatnya ada di mana, kesiapan kognitifnya ada di mana. Kita yang jemput bola, Bu. Kalau misalnya, ini contoh pengajaran matematika, pelajarannya sekarang ada di perkalian, tapi ternyata anak-anak baru ada di tambah-tambahan. Kita akan mulai berada pengajaran di situ, Bu. Kita jemput bola, kita menuntun mereka di kodratnya. Andai kata mereka ini adalah kura-kura, Bu ya. Kita minta mereka agar bisa terbang. Bisa nggak kira-kira? Kan tentu akan kesulitan. Kalau memang mereka bakatnya atau terlahir sebagai kura-kura, mereka kita akan optimalkan untuk bakatnya kura-kura itu. Kita ajarin ular untuk terbang juga nggak akan mampu. Itulah, ini digambarkan seperti sekolah hutan ya, Bu ya. Jadi Pak Menteri menggambarkan sekolah hutan di mana murid-muridnya adalah hewan-hewan itu yang memiliki kompetensi dan bakat alami dari sana. Ular seperti apa, ikan seperti apa. Tapi tawaran pelajarannya disamaratakan. Jadi kelasnya beragam dengan kompetensinya. Misalnya pelajarannya adalah terbang, kemudian berenang, berlari. Nah, yang akan pintar terbang semua jenis burung, ular dan lain sebagainya mungkin tidak akan bisa mengikuti dengan baik. Kalaupun bisa, ada batas maksimum yang mereka akan bisa lakukan. Sisanya yang mereka tidak akan bisa, Ibu. Sebentar, apakah cara itu belum atau tidak banyak dilakukan sebelum ada program ini yang dicanangkan oleh Mas Menteri? Yang saya ketahui sebenarnya sudah ada arah ke sana ya, Bu ya. Namun saat ini pendalamannya. Banyak orang bilang kurikulum Merdeka ini adalah kurikulum baru, ganti menteri, ganti kurikulum. Ternyata tidak, Bu. Ini adalah konsep Ki Hajar Dewantara yang lebih diperdalam lagi oleh tim Mas Menteri. Sebenarnya semuanya sih sudah mengarah ke sana, namun Mas Menteri lebih mendalami lagi sehingga anak-anak kita benar-benar berada di bakatnya atau kodratnya. Kodrat alamnya apa? Kalau memang dia, kita sebut dia ikan, ya benar-benar akan jadi ikan yang baik. Kemudian kita akan tuntun mereka ke kodrat zamannya. Kodrat zaman kita ini apa? Digitalisasi kan? Kita harus bantu menuntun mereka ke sana, Bu. Jangan sampai eranya digitalisasi, kita pendidik masih menggunakan era pertanian. Kita masih mengajarkan mereka untuk berada di era yang sebelumnya. Nah, bagaimana kita harus membuka, gurulah yang paling tahu dan lebih belajar lagi di depan itu siswa itu perlu kompetensi apa. 4C kan, Ibu? Creative thinking, kemudian critical thinking, collaboration, communication, citizenship, dan karakter. Itu yang kita siapin. Mungkin Ibu sudah pernah dengar ya Pak Menteri Erick Thohir menyampaikan bahwa tahun depan banyak pekerjaan, mungkin udah dari sekarang ya, banyak pekerjaan yang hilang tapi akan tumbuh pekerjaan baru. Nah, sekarang sudah bingung nih guru-guru. Dulu kita mungkin mudah bilang, oke anak-anak kan besok kita arahkan jadi guru, jadi polisi, jadi apa. Tapi ternyata di masa depan, apa Ibu bisa menjamin guru itu masih ada? Pekerjaan guru masih ada. ChatGPT lebih pintar kok dari guru-guru sekarang. Ibu coba tinggal pilih.
Ibu boleh ketik ChatGPT, tanyakan semua mata pelajaran, dia bisa menjawab secara detail lebih baik daripada guru. Nah loh, guru sebentar lagi bisa digantikan oleh ChatGPT itu. Oke. AI. Jadi apakah guru akan ada masa depan? Kalau guru tidak kreatif, tidak critical thinking dan mencoba melihat masa depan itu seperti apa untuk membantu anak-anak. Oke, dalam situasi seperti itu, apakah diharapkan peran keluarga atau orang tua juga ikut serta? Pasti Ibu, kita mengedepankan kolaborasi untuk membantu mendidik anak bangsa. Ternyata konsep kolaborasi ini juga sudah digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar seperti Boeing. Boeing yang sebesar itu saja tetap merangkul perusahaan-perusahaan kecil untuk dia ajak sama-sama apa nih yang bisa dibuat untuk lebih baik. Nah, Pak Menteri menggunakan konsep kolaborasi. Kenapa saya sebagai masyarakat umum diundang sama Pak Menteri untuk ikut seleksi, membantu menggerakkan Merdeka Belajar. Orang tua adalah tenaga yang boostingnya gitu ya, lebih besar daripada semuanya. Namun kalau Pak Menteri masuk ke keluarga ini kan jalurnya dari sekolah gitu. Jadi peran orang tua tetap paling utama Ibu, namun menggerakkannya dari sekolah. Karena sekolah lah yang menggandeng orang tua. Ayo bantu kami mendidik anak bangsa gitu. Saya melihat ada perbedaan yang cukup atau bahkan sangat jauh dibandingkan pada era-era terdahulu. Rasanya dulu kalau kita sekolah, guru lah yang bertanggung jawab, ya kan? Barangkali orang tua hanya tanya sampai di rumah, apa yang kamu pelajari di sekolah tadi, ya kan? Kemudian dia mungkin mengajari saat membuat pekerjaan rumah atau selebihnya. Begitu sampai di sekolah dilepaskan lagi kepada gurunya. Tapi sekarang saya melihat peran orang tua berlebihan ya yang diharapkan dalam hal keterkaitan dengan tadi kemajuan anak-anak. Bahkan seringkali anak-anak harus orang tua harus ikut ke sekolah untuk mengetahui kemajuan anaknya. Apa memang harus seperti itu? Oke, baik. Dahulu itu Ibu ada istilah yang banyak beredar di pendidikan bahwa ada beberapa tipe-tipe orang tua. Salah satunya adalah tipe orang tua laundry maksudnya Bu ya. Jadi kalau laundry itu istilahnya jadi mereka punya pakaian kotor ditaruh ke laundry, tolong dibersihin ya. Nanti kalau udah bersih bawa ke saya. Jadi dia inginnya tidak ngapa-ngapain. Mereka tinggal naruh aja. Kalau sudah beres, sudah pinter, udah semuanya bagus, tinggal diserahkan ke mereka. Namun ternyata itu nggak bisa membantu proses anak-anak berubah lebih banyak Ibu. Nah ternyata pelibatan orang tua itu penting. Kenapa Bu? Kami itu punya waktu mendidik anak-anak itu sekitar 14% Bu dari keseluruhan waktu anak-anak. Sisanya mereka ada di rumah. Tidak harus sih mereka harus ke sekolah, tapi minimal saat mereka ada di rumah, mereka menyambungkan program yang kami lakukan. Misalnya, kami mengizinkan anak-anaknya untuk memilih pelajaran yang dia suka karena saya tahu dia itu hanya suka matematika sama IPA. Pelajaran lain oke, bukan tidak diabaikan. Pelajaran lain mereka hanya belajar yang esensial. Esensial saja cukup, nggak perlu eksplor karena pasti esensial saja mereka sudah berusaha banget. Tapi ternyata orang tuanya ingin anaknya bisa semua. Dia lesin semuanya. Kemudian belum siap les, dilesin. Jadi anak-anak nggak punya waktu rekreasi. Sedangkan rekreasi itu penting sekali untuk anak-anak. Pernah nggak keluarga menjadwalkan rekreasi? Setelah kami diskusi sama orang tua, enggak. Kecuali mereka pingin rekreasi, baru anaknya rekreasi. Rekreasi anak kan beda sama emaknya Bu. Andai kata ibu pingin lihat gunung. Apakah anak ibu pingin lihat gunung? Dia pingin lihat sungai mungkin karena suka air. Tapi nggak pernah didengar itu. Nah, pernah nggak memplanning anak-anak setelah mereka belajar ada rekreasinya? Ada murid bilang gini, nggak adil sekali ya pendidikan ini ya Bu. Waktu saya datang, kenapa gitu? Nah, anak SD ngomong, kita sekolah dari hari Senin sampai Sabtu. Liburnya cuma 1 hari. Harusnya seimbang dong Bu, katanya dia. Coba.
Ibu jawab apa? Kritis banget mereka. Harusnya dia berpikir masuk 3 hari, liburnya 3 hari, sama gitu. Kok nggak imbang? Gitu. Ya ini pendapat mereka, jadi bahan pertimbangan kita juga sebagai pendidik. Banyak juga justru orang tua sekarang malah bertanya, kenapa ya anak-anak sekarang, mereka, saya suka lihat juga sih, mereka pulang harus sampai sore loh. Ya, dan pulang tuh dalam kondisi capek sekali gitu ya, dan sampai rumah waktu bermainnya larinya ke gadget malahan ya, untuk ketemu teman mungkin sudah agak-agak sulit seperti itu. Bagaimana menurut Mbak Putu? Ya Ibu, ini mata pisau sebenarnya. Yang buat sekolah memperpanjang waktu belajarnya permintaan orang tua juga sih Bu. Ada beberapa sekolah yang memperpanjang waktu belajarnya karena dia pikir anak bisa belajar lebih lama, lebih pintar. Ternyata tidak seperti itu, manusia itu harus imbang belajar dan beristirahatnya, baru lebih optimal. Kalaupun kita paksain itu nggak akan masuk sebenarnya. Namun ada sekolah juga yang sudah mulai mengantisipasi dengan kegiatan tambahan itu untuk penguatan karakter. Pak Menteri, sekarang mata pelajaran yang ditawarkan di sekolah-sekolah itu sudah berkurang Ibu. Sudah berkurang. Dulu banyak sekali mata pelajaran ya. Kalau di luar negeri itu cuma ada 4-5 mata pelajaran. Kita ini budi pekerti harus masuk, agama harus masuk, PPKN harus masuk. Jadi memang tuntutan juga banyak ya. Namun Pak Menteri punya sistem yang unik untuk mengurangi mata pelajaran ini. Ada istilahnya mata pelajaran yang 100% ditawarkan itu dikurangi 30% untuk penguatan karakter Ibu. Namanya Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Project ini fokus untuk meningkatkan karakter anak dan kompetensi siswa Ibu. Di mana dimensi-dimensinya itu merupakan landasannya Pancasila semua. Ternyata contoh Bu ya, akhlak mulia. Orang yang disebut akhlak mulia ternyata harus memiliki akhlak terhadap Tuhan, akhlak terhadap manusia, akhlak terhadap lingkungan, dan akhlak terhadap diri sendiri. Kalau seorang anak mau disebut punya akhlak mulia, tidak hanya kita berakhlak kepada Tuhan, tapi kepada sesama, sikap kita buruk. Pada diri kita sendiri, kita nggak peduli, mau makan kek, kita mau nggak mandi. Terus akhlak terhadap lingkungan. Sehingga 4 akhlak itu kita bangun Bu di waktu 30% itu. Jadi tidak hanya pelajaran 100% itu Bu, dikurangi 30% dari pembelajaran. Nah, saya ini bawa nih Bu. Ini bikin anak-anak. Anak-anak di Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila Akhlak Mulia untuk terhadap alam Ibu. Sehingga anak-anak diajak diskusi, bukan gurunya yang dominan untuk nanya. Nah, apa sih permasalahan kita di lingkungan kita? Jadi anak-anak diajak explore permasalahan yang ada di lingkungannya apa gitu. Ternyata dilihat sampah. Kemudian dia cari tahu, cari informasi ke lingkungan bagaimana sampah itu tidak bisa diurai dengan baik. Kemudian mereka menemukan sampah-sampah plastik itu yang paling tidak bisa diurai. Ini dari plastik? Ini dari bungkus mie sedap Ibu. Oh. Iya, mie sedap. Ini buatan satu anak atau dalam kelompok? Satu anak SD. Jadi anak SD. Jadi anak SD ini dia ini saat pameran project penguatan profil pelajar Pancasila menunjukkan hasil karyanya dan berencana untuk menjual Ibu. Harganya sudah ditentukan oleh gurunya sekian. Tapi sang anak ada kurang percaya sama buatannya sendiri, dia mendiskonnya pada saya. Saya bilang, kenapa didiskon Nak? Ya Bu, itu kan dari sampah juga. Dia nggak percaya gitu. Tapi kan sudah membantu lingkungan Nak. Jadi saya bayar dengan harga yang ditentukan.
Kemudian saya lihat matanya berbinar-binar sekali, Bu. Anak SD yang kebetulan saya mendampingi di pelosok. Senang sekali, ternyata dihargai produknya dia dan dijual. Kenapa saya bawa sekarang? Saya ingin, siapa tahu dia nonton, anak itu tahu bahwa saya tidak hanya beli, tapi saya pakai. Dan saya benar-benar ingin menunjukkan kepada anak itu bahwa terima kasih ya, udah membantu alam lebih baik lagi dengan usaha dia. Semoga dia makin semangat dan terus berkarya pada sampah-sampah untuk dijadikan hal yang baik. Dan saya ingin mengucapkan kepada guru dan seluruh anak-anak yang berupaya untuk membantu alam lebih baik lagi. Terima kasih ya. Luar biasa ya, itu anak-anak bisa membuat seperti ini. Itu usia berapa ini aku membuatnya? Ini kelas 3 Ibu. Wah, Kelas 3. Proyek itu ada tahapan. Pertama mereka diperkenalkan akan isu yang sudah dipilih. Dia memilih isu pencemaran lingkungan, diperkenalkan oleh gurunya, pakai gadget, kemudian wawancara sama lingkungannya. Kemudian langkah selanjutnya mereka memanggil orang yang ahli, apa yang diinginkan anak. Ada yang mau buat pas, maka akan dicarikan narsum untuk buat pas. Kok ada yang anak tertarik, bagaimana kok dibuatin tas Bu Guru, dia akan carikan narsum yang bisa bantu dia membantu membuat tas Ibu. Gitu. Oke, Mbak Putu, karena Mbak Putu pernah di lembaga sensor film juga, pasti berkaitan dengan film nih pertanyaan saya juga. Film itu bisa jadi bagian pendidikan nggak sih? Ibu, sebenarnya film itu sangat dahsyat untuk membantu para pendidik mengajarkan anak-anak di era merdeka ini atau di era digitalisasi, Bu. Film itu kan gambar hidup, Bu. Di mana memang di eranya gambar hidup itu mampu masuk ke long term memory. Apapun yang audiovisual itu bisa lebih masuk di benak anak-anak, di memori anak-anak daripada hanya gambar yang 2 dimensi ya itu Bu ya. Namun tetap membaca itu punya fungsinya sendiri, karena dengan membaca baru kita bisa menulis. Tapi kalau ada unsur-unsur lainnya yang kita bisa bantu anak-anak dengan media film untuk belajar. Film itu sekarang kan di media sosial atau di lingkungan anak-anak semua kontennya adalah gambar hidup Bu ya. Yep. Sedangkan tiba-tiba masuk ke sekolah semuanya textbook. Bagaimana anak-anak mau belajar itu nggak menyenangkan sekali. Yang biasanya dia belajarnya lewat YouTube, dia mau belajar ingin tahu buat apa, dia dari YouTube, dari gambar hidup gitu. Tiba-tiba di sekolah buku, yang ditinggallah kita Bu. Makanya kita ini lagi berjuang juga balap-balapan. Ini konten kreator udah seperti apa ya bergeraknya, kita masa buat media pengajaran yang masih gitu-gitu aja. Jadi saya rasa film itu membantu untuk anak-anak, tapi ada tantangannya ternyata. Anak-anak harus dilengkapi dengan literasi digital Ibu. Tantangan yang kami hadapi untuk menuntun anak ke kodrat zamannya, ada tantangannya Bu. 1, tidak semua anak punya gadget. Kedua, kita harus mengajarkan mereka tentang literasi digital. Mereka harus mampu memfilter. Tidak semua berita yang ada atau ilmu pengetahuan yang dia baca itu benar. Harus di cross check lagi. Mereka juga harus disiplin. Disiplin tidak hanya main gadget atau belajar dari film aja. Ternyata buku dan lain sebagainya juga mereka perlu. Tapi ada nggak semacam itu pendidikan semacam di itu? Sekarang iya, dalam paket. Di kurikulum Merdeka itu sudah masuk karena kita diminta untuk menuntun anak kodrat zaman. Kodrat zaman ke depan kan digitalisasi ya. Sehingga kita harus membekali mereka itu. Dan terakhir adalah mereka harus bertanggung jawab. Dulu konten kreator mungkin bisa orang-orang tertentu, tapi kalau kita sekarang kan kita pun mengisi media sosial itu dengan sikap-sikap kita dan pandangan-pandangan kita. Sehingga kita minta anak-anak saat memberikan informasi ke masyarakat umum, mereka pun harus bertanggung jawab, harus yang baik. Berarti guru juga harus paham film dong ya? Betul Ibu, harapannya begitu. Namun saat ini belum optimal kami mengembangkan guru-guru. Mudah-mudahan
dengan kerjasama nanti dengan lembaga sensor film gitu, teman-teman konten kreator di sini bisa bantu kami di pendidikan untuk buat mereka media ajar melalui film gitu ya, tolong dibantu sehingga semua guru bisa. Dan kedua, sensor mandiri atau lembaga sensor kan punya program bagus tuh. Betul, bisa budaya bantu sensor kami mandiri. dong ya. Untuk Wah, menyampaikan dengan senang hati. membantu kami di dunia pendidikan kan butuh banget tuh. Mereka itu harus mampu literasi, tidak hanya kita paparin semua digital, guru-guru semangat, ayo kita pokoknya sebanyak mungkin, orang tua juga sebanyak mungkin ingin memperkenalkan mereka pada hal-hal yang sifatnya digital tanpa membekali mereka dengan literasi digital, disiplin, kemudian tanggung jawab. Itu nggak pernah diomongin kan Bu? Sedangkan ya udah terserah bebas-bebas aja kan gitu. Tapi di sekolah itu murid-murid juga diajak nonton film di bioskop misalnya, diarahkan seperti itu, ada nggak? Beberapa bulan yang lalu ada program untuk nonton ke bioskop. Tapi sayangnya masih bayar Bu. Kami berharap sih bisa ada program yang tidak berbayar karena tidak semua siswa mampu. Kalaupun sekolah memprogramkan, sekolah negeri itu kan menggunakan BOS Bu, sehingga tidak bisa plotting dana hanya ke sana. Padahal kan banyak film bagus Ibu yang mendidik karakter mereka tuh terutama Bu. Kami perlu andai kata nanti LSF ke Bali gitu punya program nobar dengan film yang bagus. Kita dengan senang hati Bu. Karena belajar karakter tuh tidak hanya di sekolah Bu. Dari film saya rasa banyak Mungkin sekali juga membantu. para guru itu juga kalau mendapat semacam pendidikan tentang pembuatan film mungkin lebih menarik juga ya, supaya mereka tahu persis bagaimana apa yang terjadi di balik layar selama ini. Itu ide yang luar biasa ya. Terima kasih Bu Rita. Mudah-mudahan ini bisa didengar oleh teman-teman LSF juga, mohon bantuannya sehingga nanti guru-guru lebih mampu buat media ajar yang menarik, yang bersaing dengan media sosial. Dalam artian gini, media sosial kan bisa jadi betul atau tidaknya belum tahu, tapi kalau guru-guru mampu mengisi di ruang-ruang media sosial itu dan membuat media ajar yang bagus, saya rasa akan membantu pendidikan lebih baik lagi rasanya. Oke. Mbak Putu udah sekian tahun jadi guru, apalagi sekarang menjadi pendidik ya, bahkan itu tuh satu program yang atau hal yang sangat luar biasa ya dan sangat penting tadi sebagaimana yang sudah disampaikan. Nah, sejauh mana yang sudah, artinya gini, ada yang merasa yang belum dilakukan oleh Mbak Putu dari sekian lama menjadi pendidik dan harus dilakukan. Selain tadi kita bicara mengenai film ya, tentu ada hal lain yang masih harus diberikan oleh Mbak Putu. Ini Bu, wajah pendidikan yang sulit sekali untuk dirubah itu adalah mencegah tindak kekerasan di sekolah Ibu. Masih gitu ya? Masih, angkanya masih tinggi Bu. Nah, sekolah penggerak diharapkan untuk mampu mengurangi angka itu. Baik siswa sama siswa, guru sama guru, atau guru ke orang tua, atau guru ke anak, itu harapannya bisa. Nah, sekarang saya membangun lembaga perlindungan dan kajian anak Ibu. Itu penting ya. Ya, dan di mana anggota. Jadi sebetulnya bullying di sekolah itu masih banyak ya. Betul Bu, walaupun ya kesannya remeh mungkin kita dengar ya, tapi itu ada anak hanya disebutin label sesuatu, dia nggak sekolah loh Bu. Maaf, dia punya rambut yang ini jadi dia tidak ingin ke sekolah. Gitu. Aduh, ini rasanya waktu masih pengennya masih ngobrol terus ya. Betul. Nah, ini ada pertanyaan nih dari audiens yang langsung mendengarkan obrolan kita. Oke, apakah itu pertanyaannya? Film seperti apa yang cocok untuk pendidikan di Indonesia ini? Nah, silakan. Film banyak ya yang bagus menurut saya. Yang saya pernah tonton itu Sultan Agung. Hamka juga bagus, walaupun memang Hamka itu
kalau saya dari Hindu ya, kan mungkin gimana ya melihat. Tapi sebenarnya secara konsep itu bagus sih Bu. Nah saya harap semua pendidik atau audien itu bisa mengajak anak-anaknya belajar dari film-film yang baik. Dan di Kemendikbud sudah rilis tuh list film-film yang bermutu yang sudah dimiliki oleh Kemendikbud. Dan saya rasa LSF juga punya ya list film-film Indonesia yang bagus. Kadang film sejarah itu kan dianggap membosankan ya. Sudah dikemas dengan baik sekarang saya rasa oleh sutradara-sutradara yang milenial itu, bagaimana penanaman karakter itu bisa dinikmati oleh semua kalangan, anak-anak dan orang tua juga ya, film keluarga ya Ibu ya. Mungkin Ibu tahu nih, kasih info Bu, film terbaru 2023 Bu dari LSF. Itu nanti dihalo-halokan semuanya. Oke, Ya. ada pertanyaan lagi kah? Belum? Oke, nah Mbak Putu ini, ada? Belum? Ada. Ya. Apakah pemberian PR atau tugas rumah itu efektif untuk pendidikan? Nah, sudahlah pulang malam, masih ada tugas harus dilakukan di rumah. Menurut saya ini gini Bu, kita harus lihat dulu jadwal keseluruhan mereka belajar. Jangan sampai seharian itu mereka hanya belajar. Coba kita kalau hanya kerja saja tanpa ada refreshing, saya rasa itu pasti tidak mau optimal kita. Kalau pisau itu kita pakai, kita perlu untuk sangih ya benar kok di sini bahasanya, kok di Bali sangih namanya Bu. Nah sehingga kalau PR itu sifatnya menyenangkan atau menggelitik mereka 1-2 oke lah, hanya menggelitik rasa ingin tahu atau membuat persiapan mereka pelajaran besok. Apa sih yang dimaksud tanaman gitu? Cuma sedikit itu untuk memantik mereka, besok aku belajar tanaman gitu. Saya rasa sih nggak masalah untuk penguatan. Jangan sampai mereka sampai rumah punya PR panjang kali ya. Ya nggak efektif juga menurut saya. Sudah malam, tubuh udah lelah, pikiran lelah. Saya masih pengen ngobrol lama sih sebetulnya. Tapi rupanya kita memang harus ketemu lagi satu saat untuk memperluas obrolan kita. Terima kasih sekali atas kehadiran Mbak Putu di podcast LSF. Ya, dan para penonton podcast Lembaga Sensor Film, inilah perbincangan dengan seorang pengajar dan juga pencinta film Indonesia. Nanti kita akan lanjutkan satu saat nanti dengan perbincangan yang lebih luas lagi. Sampai ketemu dalam perbincangan yang lain. Dan jangan lupa subscribe dan juga jangan lupa untuk menyebarkan kepada teman-teman yang lain ya, agar menonton podcast Lembaga Sensor Film, karena pasti menarik dan juga memberikan masukan kepada Anda semua. Sampai jumpa dengan Rita Sriastuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Action! Nihil.